Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat dan karunia-Nya lah kita dapat merasakan beribu-ribu nikmat, bahkan bermiliar-miliar nikmat yang kadang dilupakan oleh umat manusia. Baik itu nikmat yang kita rasakan dalam waktu saat ini, baik itu nikmat yang telah kita rasakan, dan insya Allah nikmat yang akan kita rasakan di masa yang akan datang, insya Allah, amin. Selanjutnya marilah kita mengirimkan salawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang berhasil, dialah Nabi yang membawa kita dari gelapnya zaman jahiliyah, yang berhasil menggulungkan tikar-tikar kemusyrikan dan menghamparkan permadani Islam, dan mengibarkan bendera la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan insya Allah bendera-bendera tersebut akan terus berkibar di hati setiap muslim dan muslimah hingga hari kiamat, amin. Sebelumnya mari kita buka ceramah ini dengan sebuah kisah. Pada zaman dahulu kala terdapat seorang raja yang memimpin berjuta-juta, beribu-ribu bala tentara dengan kekayaan yang dimilikinya dan kejayaan yang dimilikinya. Hampir seluruh dunia pada saat itu menghormati dirinya. Namun kesalahan sang raja tersebut adalah dia tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang notabene harta dan jabatan yang diberikannya adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja tersebut sombong dengan apa yang dia milikinya. Saking sombongnya dan kurang rasa syukurnya, saking berlebihannya raja tersebut kemudian mengaku dirinya sebagai Tuhan, karena dia menganggap dirinya bisa melakukan segala hal kepada rakyatnya. Jadi dia menyeru kepada seluruh rakyatnya untuk menyembah kepadanya. Kemudian dengan kesombongannya ini, raja tersebut akhirnya tewas tenggelam di Laut Merah oleh Nabi Musa alaihissalam. Nama dari raja ini adalah Fir'aun laknatullah alaih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari penggalan cerita kisah Fir'aun, kita dapat menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan di dunia ini semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang datang, apapun bentuk kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita apapun bentuk kenikmatan itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sebagai manusia hanya perlu melakukan tugas yang sangat-sangat mudah, yaitu bersyukur dengan apa yang telah diberikannya. Apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka kita harus mensyukurinya dan tidak meminta berlebihan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pula telah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah Tidaklah kamu mengingat ketika Allah Tuhanmu memaklumkan bahwa barang siapa yang mensyukuri nikmat dariku, maka aku akan tambahkan kepadanya. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmat dariku,
maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kita bisa lihat di sini dari surah Ibrahim ayat 7, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang bersyukur atas nikmatnya, atas nikmat Allah yang sebagaimana akan ditambahkan nikmat-nikmat lagi ketika ada orang yang bersyukur pada nikmat Allah. Jadi teman-teman, para penonton, hadirat wal hadirat yang saya hormati dan semoga kita akan bertemu di surga kelak, amin. Marilah kita senantiasa bersyukur. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apapun yang diberikan oleh Allah itu sudah sesuai porsi, itu adalah sesuai dengan kebutuhan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Kadang kita menuntut, kadang kita menganggap bahwa ini belum cukup bagi kita. Ini masih kurang bagi kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mungkin inilah yang pas buat kamu hambaku. Jika aku memberikan apa yang kamu inginkan, kemungkinan mudarat yang kamu dapatkan akan jauh lebih besar. Dan disitulah titik dimana manusia, kita sebagai hamba harus bersyukur apapun yang diberikannya. Dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda, dalam salah satu hadis beliau mengatakan bahwa seorang mukmin sejati adalah ketika dia diberikan kesenangan maka dia bersyukur, dan itu baik baginya. Dan ketika dia diberikan kesulitan maka dia bersabar, sesungguhnya itu adalah baik baginya. Jadi apapun masalah kita, apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mensyukuri, menikmati, dan tidak menuntut lebih. Karena Allah Subhanahu wa taala senang dengan orang-orang yang bersyukur. Kita akan mendapatkan banyak nikmat yang tak terduga ketika kita mensyukuri apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam surah Ar-Rahman kita dituntut berbanyak ayat yang mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan. Ini menggambarkan bahwa sungguh-sungguh banyak nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kembali lagi, kita sebagai manusia, tugas kita sangatlah mudah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dicatat, tidak bisa ditulis, dan tidak bisa dihitung oleh umat manusia. Banyak orang yang menggambarkan bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan ketika kita menyelupkan ujung jari kita ke lautan dan mengambilnya kembali, maka nikmat yang kita rasakan adalah, yang kita lihat adalah air yang menempel di jari kita, padahal nikmat Allah Subhanahu wa taala seluas samudra. Dan ketika itu banyak juga yang mengandaikan bahwa ketika pohon-pohon, ranting-ranting pohon di seluruh dunia dijadikan pena, dan daun-daun dari pohon-pohon di seluruh dunia, di seluruh muka bumi dijadikan kertas, dan air di lautan, air di samudra dijadikan tinta, maka belum habis nikmat Allah Subhanahu wa taala dituliskan, maka sudah habis pena dan tinta tersebut. Bahkan ketika dikalikan 7 pena-pena dan tinta-tinta tersebut, maka tidak akan habis nikmat Allah Subhanahu wa taala dituliskan. Ini membuktikan bahwa betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memang sangat mengerti kepada hambanya. Sekali lagi, kita hanya perlu bersyukur dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus ingat bahwa apa yang Allah berikan kepada kita di muka bumi ini adalah hanya sebagian, atau bahkan sepertiga, atau bahkan jauh lebih kecil daripada nikmat Allah yang diberikannya kepada kita nanti di akhirat kelak ketika kita menjadi hamba yang bertakwa kepadanya.
Allah menjanjikan surga Firdaus kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Allah menjanjikan banyak-banyak nikmat kepada orang-orang yang bersyukur dan bertakwa kepadanya. Teman-teman sekalian, penonton Bapak dan Ibu, marilah kita senantiasa untuk bersyukur apapun keadaan yang diberikannya kepada kita, dalam keadaan senang maupun keadaan sulit, sempit, kita senantiasa tetap mengucap syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dengan itulah kita akan menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Ketika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itu datangnya dari saya sendiri. Kalau ada yang baik, semoga itu bisa menjadi berkah kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.